Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas mengenai ini nih ya, UMKM. UMKM 0,5%. Gimana 2025? Gimana awal 2025? Gimana 2024? Gimana 2026? Banyak orang pusing banget ya, pusing banget. Padahal dari awal gue sudah bilang, masih lama guys, masih lama banget ya. Nggak usah khawatir dulu, masih lama, masih 1 tahun. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, sudah ganti pemain, sudah ganti vendor, ganti supplier, ganti ganti server. Jadi banyak hal yang masih mungkin terjadi. Percuma kalau kita dari sekarang sudah membuat berbagai skenario yang aneh-aneh macam-macam, tiba-tiba diperpanjang, tiba-tiba dipermanenkan. Kan percuma kita bikin strategi yang aneh-aneh, teman-teman ya. Jadi itu pendapat gua ya. Dan terbukti sekarang sudah ada mulai nih ya, sudah mulai ada isu untuk mempermanenkan atau memperpanjang yang namanya PPh final UMKM. Nah, ini kan pasti by design, teman-teman ya, bukan sembarangan, teman-teman ya. Tidak tiba-tiba dong. Nah, kita baca beritanya. Menteri Koperasi ya, Bapak Teten usul skema PPh final UMKM dipermanenkan untuk usaha mikro. Dari dulu harusnya dipermanenkan ya, DJP, DJP. Ini nih, DJP nih ya, kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah gitu ya. Padahal kan yang sudah mudah harusnya dibikin lebih mudah, gitu kan. Yang sudah gampang mesti dibikin lebih gampang. Ngapain dipersulit lagi? Kenapa mesti balik ke metode zaman dulu yang ribet setengah mampus, setengah mati ribetnya. Gitu loh ya. Kalau memang pajaknya dirasa terlalu ringan, ya naikin tarifnya. Jangan metodenya yang diubah. Kan segampang itu ya pola pikirnya. Kenapa itu DJP begitu pola pikirnya? Aduh. Oke, kita baca ya teman-teman ya. UMKM. Gua secara pribadi meyakini bahwa pasti akan diperpanjang atau bahkan dipermanenkan. Kalau gua jadi Menteri Keuangan, gua permanenkan. Tinggal tarifnya kita atur. Oke, tarifnya yang 0,5%, kalau lu rasa terlalu ringan, ya lu naikin aja. Jadi 1%, 2%, 3% nggak apa-apa. Tetapi masih lebih baik daripada pakai metode dulu, metode norma, yang pusing 7 keliling, cara ngitungnya bingung. Oke, Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki memandang pemerintah perlu mempertahankan skema PPh final dengan tarif 0,5% bagi UMKM ya. Jadi sekarang kan baru bulan Desember 2023 ya, sedangkan proses perubahan itu Januari 2025, jadi masih 1 tahun. Sekarang sudah disounding. Sekarang disounding dulu supaya nanti antara presiden baru dengan pelantikan kan presiden baru kan bulan Februari, pelantikan kan Oktober. Berarti kan ada waktu 8 bulan itu untuk mempersiapkan ini semua. Dan gue yakin diperpanjang. Gue berani taruhan. Siapa yang mau taruhan sama gue? Gue berani taruhan Pocari Sweat ya, bukan taruhan bir atau apa ya. Taruhan Pocari Sweat. Yakin gue, pasti diperpanjang. Dan kalau perlu dipermanenkan, gue yakin deh. Jadi nggak perlu teman-teman bikin berbagai metode lah, analisa lah, text planning aneh-aneh. Nggak yakin gue diperpanjang. Bapak Teten bahkan mengusulkan skema PPh final sejoknya yang dimanfaatkan oleh wajib pajak tanpa jangka waktu, utamanya bagi WP pajak berskala mikro. Betul, betul ya. Bayar konsultan pajak itu mahal. Bayar akuntan lebih mahal lagi. Bayar si oknum pemeriksa pajak lebih mahal lagi. Jadi, seharusnya pemerintah melihat pajak untuk UMKM itu ya tetap sajalah katanya ya. Enggak harus ada jangka waktu, terutama yang mikro. Karena menurut saya sulit kalau mereka dinaikkan. Bukan lagi sulit, Bos. Bingung. Bapak Teten menilai ketentuan UMKM seharusnya dipandang sebagai stimulus, memang stimulus ya, untuk mendorong UMKM sehingga bisa naik kelas dan menciptakan lapangan kerja. Dia menyadari penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh UMKM memang sedikit. Ya memang sedikit sih, ya tinggal dinaikin aja toh. Namun, sektor tersebut mampu menyediakan lapangan kerja. Betul, betul teman-teman ya Pak Teten. 2 thumbs up for you. Oke, karena itu, peran UMKM dalam menyediakan lapangan kerja yang perlu dipertahankan. Betul, lapangan kerja UMKM itu kan menyerapnya sangat tinggi ya, sekitar 97% dan tidak dipersulit persyaratannya. Betul. Orang bisa in dan out itu kan rata-rata penduduk kita di atas 60% lulusan SMP. Betul ya, lapangan kerja kita seperti itu. Sebagai informasi, PPh UMKM itu di PP 23 atau PP 55 2022 ya. Sesuai dengan PP tersebut, PPh final itu untuk yang omsetnya 4,8 M, namun bahwa ini ada jangka waktunya ya. Orang pribadi itu adalah 7 tahun sejak 2018 atau sejak dia punya MPWP, kalau MPWP-nya lebih dari 2018 baru dibikin. Jadi, alhasil
mungkin 80% UMKM itu yang orang pribadi akan berakhir di Desember 2024, guys. Oke? Nah, masalahnya bagaimana nanti Januari 2025? Apakah mau pakai metode norma, di mana pajaknya bisa naik 10 kali lipat? Atau metode pembukuan, di mana ini akan membingungkan, meribetkan lagi, belum lagi kena pemeriksaan pajak? Ataukah dia mesti bikin perusahaan, PT atau PTP? Juga ribet, mesti bayar konsultan pajak, bayar akuntan. Jadi serba salah, gitu loh. Jadi ini ada problem, teman-teman ya. UMKM punya problem. Solusinya sangat mudah, yaitu ikuti kata Pak Teten. Permanenkanlah PPh final UMKM 0,5%. Beres. Kalau lu merasa kerendahan pajaknya, tinggal dinaikin jadi 1%. Gue rasa orang tidak keberatan 1%, atau 1,5%, atau 2%. Gue yakin orang tidak keberatan. Daripada harus kembali ke metode norma. Mesti ada surat NPPN. Nggak ada surat NPPN, cancel. Normanya kan goblok. Kemudian orang mesti pembukuan, makin pusing lagi. Software accounting aja nggak ngerti. Kadang-kadang ada orang UMKM itu komputer nggak ngerti gitu ya, apalagi mesti bikin laporan pembukuan. Nah, gimana dong kalau begitu? Akhirnya orang kan terjebak dalam situasi di mana dia bingung. Kalau dia mau jujur, dia lapor pajak akan terlalu mahal. Kalau dia tidak jujur, dia takut juga nanti kena masalah. Ujung-ujungnya korupsi. Ujung-ujungnya pemerasan oleh oknum. Gitu teman-teman ya. Jadi Bapak Teten sudah betul ya. Hormat untuk Bapak Teten. Ini memang sudah betul, memang sudah seharusnya begini, teman-teman ya. Dari dulu harusnya lu permanenkan, gitu ya. Yang sudah gampang, jangan dibikin sulit. Gitu ya. Kalau di negara Konoha, itu terbalik. Kalau bisa kami bikin lu sulit, ngapain gua bikin lu gampang? Itu kan negara Konoha. Di Indonesia nggak begitu, teman-teman ya. Kalau bisa ya, yang sudah gampang, jangan dibikin sulit. Yang sudah gampang, tetap dipertahankan. Atau kalau perlu, dilebih gampangkan lagi. Lebih simpelkan lagi. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, DJP. Halo, DJP. Ya, kita tunggu, teman-teman ya. Kita tunggu presiden baru. Nanti ada presiden baru, ada menteri keuangan yang baru. Kita nggak tahu DJP ya, direktur DJP apakah ganti atau enggak. Kalau ganti, ya sudah. Orang baru lagi ya. Semua orang baru. Dilantik di bulan Oktober, kan? Dilantik di bulan Oktober, presiden gue yakin pasti diperpanjang. Kalau nggak perpanjang, kalau perlu dipermanenkan, gitu ya. Siapa yang mau taruhan sama gue? Taruhan Pocari Sweat di lapangan badminton. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi.